Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto. Masih mengulas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psematis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian, saya doakan, sekali lagi saya doakan, dan kita saling mendoakan. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesembuhan, kesehatan kembali seperti sedia kala. Amin. Nah, di pagi yang menjelang siang yang cerah ini, waktu jam 10 ini, jam 10 ya udah agak mendung-mendung sedikit, ya kan. Udara di Jakarta ini, cuaca di Jakarta ini udah agak mendung sedikit. Hari ini saya kerja, terus saya akan membahas tentang solusi dan tips bila ada sensasi dan gejala di pagi hari. Nah, itu solusi dan tips gejala dan sensasi bila terjadi di pagi hari. Itu pengalaman saya, kalau ada rasa-rasa tidak nyaman di pagi hari seperti gemetar, terus perutnya sedikit perih, ada keringat dinginnya, terus tidak nyaman satu hari, mungkin bisa satu hari itu tidak nyaman. Itu memang saya juga sering dulu kawan, sering banget di pagi hari itu. Jadi bangun tidur rasanya tuh agak keleyengan, terus keringat dingin, tidak nyaman itu lama, rasa tidak nyaman itu, dan sedikit perih di lambung kita. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, datang sensasi dan gejala di pagi hari? Ya banyak faktornya, tapi pengalaman saya itu yang utama, sekali lagi yang utama selain dari stres, ya kan, dari stres itu, atau bisa kurang tidur, tapi yang faktor kunci yang paling utama itu adalah makanan. Ya, makanan itu sangat berpengaruh. Jadi pengalaman saya itu, kalau sering makan pantangan itu, terus ditambah lagi kurang tidur, apalagi ditambah lagi ya misalnya terlalu banyak berpikir keras, terus makan pantangan yang sering, itu pagi hari datang tuh, kalau saya bilang tuh ya kayak serangan lambung lah, ya kan, serangan lambung. Jadi ada rasanya tidak nyaman di dada, celekit-celekit di sebelah kiri dada kita. Itu saya alami. Terus tidak nyaman satu hari, keleyengan, keringat dingin, perih sedikit di lambung, seperti itu. Itu faktor utamanya bagi saya adalah makanan, udah pokoknya makanan, terlalu banyak makan pantangan itu di pagi hari akan ada sensasi gejala yang tidak nyaman. Nah, gimana solusi dan tipsnya? Ya kan, solusi dan tipsnya itu yang pasti harus tenang, ya kan. Rasa tidak nyaman itu memang kalau ansietasnya masih tinggi, itu lebih besar ansietasnya, dalam arti kalau sudah datang seperti itu, paniknya lebih kencang, kita bingung, kita harus apa, pikirannya traveling. Makanya saya pastikan kalau datang sensasi dan gejala, dan kita sudah mempunyai riwayat asam lambung, kita harus tenang. Sekali lagi harus tenang. Nah, pertama tenang. Nah, sudah tenang, kita harus tahu cara pencegahannya. Nah, itu kita harus tahu cara pencegahannya. Yang pasti kita duduk tenang, duduk tegak, terus minum air hangat aja. Minum air hangat, ya kan, seteguk demi seteguk, tenang. Kalau bagi saya sih, saya nggak pernah punya perlu obat ya, perlu obat yang
Tidak perlu obat. Bagi saya cuma duduk tenang, minum air hangat seteguk demi seteguk, sudah santai aja. Terus pikirannya kita alihkan, ya kan? Pikirannya kita alihkan, jangan berpikir, waduh nanti saya kenapa-kenapa, wah nanti kalau saya kumat seperti apa, wah nanti saya atau ntar kalau jatuh seperti apa. Udah pokoknya tenang dulu, minum air seteguk demi seteguk, pijat-pijat aja bagian misalnya yang ada sedikit pusing atau kelayangan, pijat-pijat sedikit. Nah sesudah itu minum manis saja. Mungkin kalau sudah sensasi dan gejala di pagi hari tidak nyaman itu membuat sedikit lemas, nah itu perlu sedikit manis, ya kan? Minum air manis dulu. Sesudah minum air putih hangat seteguk demi seteguk, minum air manis, baru diisi perutnya. Itu karena apa? Asam lambungnya sudah naik, ya kan? Sudah naik ke arah kerongkongan yang mengakibatkan tidak nyaman di sekitar ulu hati dan dada, perih. Terus ya itu, ya kan, mengakibatkan keringat dingin, kelayangan, rasa tidak nyaman, sensasinya, waduh seperti itu. Jadi yang pertama harus tenang, minum air hangat seteguk demi seteguk, minum air manis secukupnya untuk tenaga, baru kita makan. Makan nggak usah porsi banyak, porsi sedang aja, yang cukup aja, porsi sedang, udah. Tapi dijeda sering makannya maksudnya porsi sedang tapi sering, ya maksudnya satu porsi itu kita makan setengah, nanti 2 jam atau 3 jam makan lagi, seperti itu. Terus pikiran kita alihkan aja, oh ya tadi saya asam lambung saya naik nih, rasanya tidak nyaman, oke begini, itu aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Sekali lagi jangan berpikir yang aneh-aneh. Malah kalau kita berpikir aneh-aneh, ansietas kita bertambah, asam lambung kita akan naik kembali, seperti itu. Atau enggak, bertambah lagi gas produksi asam lambungnya atau asam lambungnya itu. Karena dengan panik, nah itu mengakibatkan asam lambung kita akan meningkat. Sudah asam lambung kita meningkat, ditambah panik, ditambah ansietasnya meningkat, lebih lagi, seperti itu. Jadi sepengalaman saya, tenang, terus minum air hangat seteguk demi seteguk, terus minum air manis, baru sarapan porsi sedang tapi sering. Nah itu kalau tidur malam pakai bantal 3 bantal itu, biar kita asam lambungnya kalau udah pernah pagi mengalami itu, bantal agak tinggi biar asam lambungnya nggak meningkat ke atas, seperti itu. Itu yang saya lakukan sepengalaman saya. Bila ada sensasi dan gejala di pagi hari, saya lakukan seperti itu. Oke kawan, itu yang saya bisa share di pagi hari ini. Saya sedang bekerja, ya tetap semangat, kalian harus tetap semangat apapun keadaan kita, ya kan. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian akan lebih baik setiap harinya. Allah menjaga doa kita, ya. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.